Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi kita ya di pelajaran tematik. Hari ini video yang kedua, video singkat ini berisi tentang seni budaya dan prakarya ya. Nah, hari ini insya Allah sesuai dengan materi kita pada halaman 90 ini kita akan sedikit mengulas ya, membahas sedikit materinya tentang menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan coba ya. Oke, sebelum lanjut kita buka dulu dengan basmalah ya, agar pertemuan kita ini sedikit tapi bermanfaat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam sebuah hadis, nah ini kaitannya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bunyinya seperti ini: sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dalam riwayat Muslim bunyinya seperti ini: sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Nah, inilah salah satu seni ya, hubungan antara seni dengan pelajaran kita ya. Dalam keislaman itu ada kaitannya itu tentang keindahan. Jadi sesuatu yang baik itu adalah indah ya. Sesuatu yang baik itu indah. Kalau sesuatu yang indah itu mengenakkan mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang merasakan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana caranya, maka kita harus tahu dulu manfaatnya. Manfaat dari kita menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada tersebut. Nah, kita mungkin sering mendengar ya sholawatan ya, terus lagu-lagu kebangsaan, lagu daerah yang dinyanyikan sesuai dengan tinggi rendah nada, maka kita mendengarnya juga enak atau menghayati gitu ketika kita mendengarnya ya. Nah, di antara salah satu fungsi ataupun dua fungsi yang dapat dituliskan di sini itu, yang pertama, kalau kita menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada, maka lagu tersebut itu akan enak didengar oleh kita yang menyanyikannya, apalagi orang yang mendengarnya seperti itu ya. Terus yang kedua, fungsi yang kedua itu dia dapat dihayati. Nah, ketika kita mendengar, kita menyanyikannya, maka kita dapat menghayati lagu tersebut. Nah, salah satunya lagu kebangsaan Indonesia ya. Terus lagu-lagu daerah, mungkin lagu daerah yang lain itu dapat kita hayati kalau kita bisa menyanyikan sesuai dengan tinggi rendah nada. Tetapi kita kalau menyanyikan dengan asal-asalan ya, Indonesia kayak merdeka merdeka hiduplah Indonesia kayak seperti itu kan, itu jadi dengarnya gitu kan, enggak sedap didengar ya. Oke. Nah, walaupun suara Ustaz ini tidak sedap-sedap benar ya, ya tidak sedap didengar. Nah, kita akan berusaha untuk menyanyikan sebaik mungkin ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang nada. Nah, nada ini bunyi yang teratur. Jadi suatu yang teratur itu disebut dengan nada. Tapi suatu yang berantakan, tidak beraturan, maka itu ya suatu yang tidak mengenakkan kita saat kita menyanyi. Bisa jadi itu desah atau lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan juga tentang not ya. Ada not angka, ada solmisasi. Nah, not angka di sini kalau dalam seni budaya ya, dalam sangkar nada ataupun ya sangkar nada atau garis para nada. Nah, ada not balok satu lagi ya. Nah, saya lupa nih. Ada not balok. Not balok. Not balok seperti apa ya? Bulat. Nah, biasanya ada yang warna putih dalamnya, ada juga yang
hitam garisnya ke atas atau garisnya ke bawah ya. Ini contoh saja. Ini disebut dengan not balok. Not angka seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik. Nah, ini menandakan dia biasanya satu yang awal ini dia tidak dikasih titik. Nah, karena dia itu do rendah. Kalau do tinggi maka dia ada titik di atasnya. Nah, 1 titik atas. Oke, kita coba ya sonisasinya seperti apa. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Nah seperti itulah ya. Nanti kalau misalkan mau lebih baik lagi ya dengan musisinya ya, atau orang tuanya Umi ataupun Abi yang lebih paham tentang ini ya, bisa belajar sama Umi dan Abinya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah lagu tentang lagu daerah ya, ini Gundul-Gundul Pacul. Nah, di halaman 90. Nah, kita akan coba. Nah, Ustaz enggak hafal nih sebenarnya, jadi kita pakai baca aja ya. Oke, nadanya seperti ini mungkin ya. Nah, kalau misalkan salah, nanti Anda sekalian bisa searching di YouTube ya, bisa cari misalkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah itu kan biasa ada penyanyi yang khusus tuh. Nah, bisa lihat dari situ. Oke, kita coba 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul gelimpang segane dadi sarantang, wakul gelimpang segane dadi sarantang. Nah seperti itulah ya, itu contoh. Silakan Ananda sekalian bisa dengar-dengar lagu ya. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan tinggi rendah nada di sini apa? Maka kita nyanyinya itu ada nadanya, ada tinggi, ada rendah. Tapi kalau kita bacanya gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul gelimpang segane dadi sarantang, itu kan totong gitu kan, enggak ada tingginya kan. Nah, itu kayak orang nge-rap ya. Kayak orang nge-rap. Nah, makanya dia harus ada nada tinggi rendahnya. Agar apa? Agar yang kita dengar ini, orang yang mendengarnya dan kita yang menyanyikannya itu bisa enak mendengarnya, bisa menghayatinya, seperti itu ya. Nah, gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu singkat tentang menyanyi sesuai tinggi rendah nada, dan Anda sekalian bisa juga menerapkannya pada lagu kebangsaan, misalkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, dihayati. Tapi kalau kita hanya sekedar menyanyi, mengucapkan kalimat-kalimatnya, itu tidak enak didengar dan kita tidak bisa menghayati ya. Nah, mungkin itu sekian materi singkat yang dapat Ustaz berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kekhilafan dan kealfaan itu, kekurangan itu khususnya ada dari Ustaz pribadi, Ustaz akui sekalian. Oke, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Dah.